Ada apa, Ki? Desa kami disatroni rampok, Gusti Pati. Rampok? Jumlah mereka banyak sekali dan sangat kejam. Dan ini? Harta kami ludes, Ki Pati. Anak dan istri hamba tewas dibantai rampok-rampok itu. Rampok? Rampok lagi? Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Kalagondang 76. Oke, kita lanjutkan kembali dalam pembahasan alur cerita film Angling Dharma yang telah memasuki episode 18. Awal kisah diperlihatkan dengan kemarahan Patih Batik Madrim melihat banyaknya rakyat yang telah diteror oleh para Bromo Corah utusan Giriwara yang ingin mengalihkan pusat perhatian Prabu Angling Dharma yang kini berada di Kalinggapura. Semua laporan kalian akan kami tangani. Kalian yang keracunan boleh istirahat di balai pengobatan. Dan yang terluka dari tamu mancanegara boleh istirahat di Wisma Tamu Negara di belakang sana. Ya, silakan. Hingga hal tersebut membuat Mahapatih Batik Madrim pun sangat marah. Melihat banyaknya rakyat yang tidak bersalah menjadi korban kriminal oleh orang yang tidak dikenal. Lalu Batik Madrim pun menyuruh Tumenggung Dharmayuda untuk melakukan ronda keliling di seluruh penjuru negeri sampai di kawasan perbatasan hutan memasuki Malwapati. Mahapatih Batik Madrim pun juga akan turun tangan dalam mencari Bromo Corah yang membuat ulah di kerajaan Malwapati itu karena dirinya sudah sangat geram melihat banyaknya rakyat yang telah jadi korban. Hingga siasat Batik Madrim pun muncul. Dengan rencananya ia akan menyamar menjadi saudagar yang membawa banyak barang dagangan dan akan melintas di perbatasan hutan Malwapati supaya dirinya dirampok oleh para Bromo Corah itu. Nah, begini. Kerahkan seluruh mata-mata. Tangkap siapa saja yang mencurigakan. Dan lipatkan perondaan sampai ke seluruh negeri kita ini. Mengerti? Baik. Sementara itu di markas Bromo Corah yang dipimpin oleh Ki Bungur. Ia pun melaporkan tugasnya yang telah berhasil kepada tangan kanan Giriwara yang bernama Ki Rakeh Pancar itu. Lalu Ki Bungur pun dijanjikan upah yang lebih banyak lagi jika mampu melakukan tugas berikutnya. Satu saja yang tertangkap, kita akan habis. Jangan takut, Tuan. Kami sudah biasa melakukan kerja rahasia. Dan di malam itu, Patih Batik Madrim pun mengerahkan para pasukannya untuk mulai hari esok menghentikan sejenak semua aktivitas yang ada di kawasan Malwapati. Ia akan mulai menyusun siasatnya untuk menyamar sebagai saudagar membawa banyak barang dagangan supaya dirinya dirampok oleh para Bromo Corah itu. Seluruh demang dan bekal sudah kami beritahu, Gusti Pati. Bagus. Mulai besok pagi, siapapun yang masih berada di Jalan Kota Raja, langsung tangkap dan penjarakan. Dia patut dicurigai. Mengerti? Siap, Gusti Pati. Sudah, jalan. Dan tibalah di keesokan harinya Patih Batik Madrim bersama pasukannya pun mulai menjalankan rencananya menyamar sebagai pedagang yang membawa banyak barang. Dengan membawa gerobak serta rombongan, ia pun melintas di wilayah hutan perbatasan Malwapati. Dan hal itu pun akhirnya membuat anggota Bromo Corah Ki Bungur pun tergiur oleh penyamaran Batik Madrim tersebut. Anggota Ki Bungur itu pun mengira bahwa yang melintas tersebut adalah benar-benar seorang pedagang yang membawa banyak barang dan harta benda. Seketika itu mata-mata yang sedang nangkring di atas pohon itu pun segera melaporkannya ke Ki Bungur agar segera merampok rombongan tersebut. Mana Ki Bungur? Di sana. Ki Bungur, ada saudagar yang melintas dari arah Tuban. Mereka membawa 2 gerobak berisi barang dagangan. Kalian dengar semuanya ya. Tidak boleh ada gerakan apapun dalam 1 pekan ini. Mengerti? Ki Bungur, Apalagi? saya pikir sayang Ki, kalau saudagar itu kita biarkan lewat. Barang-barang dagangannya bisa untuk menambah penghasilan kita. Sayang Ki. Berapa orang kekuatan mereka? Paling banyak 9 orang Ki. Siapkan 20 orang. Dan cegat mereka di pertigaan ringin kembar. Jalan! Dan pada akhirnya rencana itu pun berhasil. Para pasukan Bromo Corah itu pun kini harus berhadapan langsung dengan Mahapatih Batik Madrim yang sakti mandraguna tersebut. Dengan kesaktiannya rampok-rampok itu dapat dengan mudahnya diringkus oleh Batik Madrim sampai mereka babak belur. Para anggota Bromo Corah itu pun langsung lari untuk kembali menuju markas Ki Bungur.
Dan di saat itulah Batik Madrim pun membututi kemana mereka pergi, dan ia akan langsung menyergap markas para Bromo Corah tersebut. Kalah, Ki. Pasukan kami hancur. Aku bilang apa? Tidak boleh ada gerakan apapun dalam sepekan ini. Tapi kalian memaksa. Hah? Tidak lama kemudian, Batik Madrim pun muncul di hadapan mereka semua. Lalu Ki Bungur pun menanggapi kedatangan Mahapatih Malwapati itu, dengan penuh kesombongannya Ki Bungur pun melawan Batik Madrim untuk diajak adu tanding. Lalu Batik Madrim pun sangat murka, mengingat rakyatnya yang tidak bersalah telah menjadi korbannya mereka. Hingga akhirnya Batik Madrim pun menghajar Ki Bungur tersebut hingga babak belur dan tidak berkutik. Ki Bungur pun lalu ditahan untuk dimintai keterangan di Malwapati nantinya. Apakah kalian masih ingin melawan? Pertama, 3 desa sumurnya diracun. Seluruh penduduk bingung dan dalam keadaan kacau seperti itu. Di sisi lain, Giriwara kini telah mendapat laporan dari Ki Rakeh Pancer tangan kanannya itu atas strategi kerusuhan di Malwapati yang sudah dijalankan. Di mana keadaan Malwapati yang sekarang ini tengah porak-poranda. Mendengar laporan tersebut, Giriwara pun sangat senang melihat anak buahnya berhasil menjalankan rencananya. Bagus. Bagus. Akan tetapi mereka semua tidak mengetahui bahwa Ki Bungur pimpinan Bromo Corah suruhannya itu telah ditangkap oleh Batik Madrim. Kalau benar, yang melakukan itu pendekar tua dengan jurus monyet. Sementara itu, di kerajaan Kalinggapura kita diperlihatkan Prabu Angling Dharma yang sedang membahas pendekar tua yang tak lain adalah Citra Genjik dan Ki Brangas yang sebelumnya telah mengacau di kota raja tersebut. Pangeran Danurweda pun memastikan bahwa semua ini adalah ulah dari Giriwara yang telah menyusun rencananya untuk melakukan pemberontakan. Hingga akhirnya Pangeran Danurweda pun mengutus para pasukannya untuk bersiaga bersama Prabu Angling Dharma yang ikut turut membantunya di sana. Akan tetapi selang beberapa waktu kemudian datanglah seorang caraka dari Malwapati membawa kabar penting untuk Prabu Angling Dharma. Setelah dibukanya surat tersebut, ternyata isinya adalah pesan dari Batik Madrim yang memintanya untuk segera kembali ke Malwapati karena rakyatnya sedang membutuhkannya. Dikarenakan situasi Malwapati yang sedang porak-poranda di mana sebelumnya telah diserang oleh pasukan Bromo Corah utusan Giriwara. Pada akhirnya Prabu Angling Dharma pun meninggalkan Kalinggapura dan segera kembali ke Malwapati. Tiba-tiba banyak perampok yang membuat resah penduduk. Maaf Gusti, sebaiknya Gusti Prabu pulang dulu. Mungkin Malwapati membutuhkan wibawa Gusti untuk menenangkan keadaan. Kalau terjadi hal-hal yang sangat mengancam Kalinggapura, tolong segera mengirim caraka ke tempatku, Danurweda. Baik, Paman Prabu. Sin berganti kepada Suliwa yang kala itu telah ditawan oleh 2 pendekar tua Citra Genjik dan Kilegawa. Suliwa pun kini dirantai tangannya dan dikurung dalam gubuknya Kilegawa. Pendekar tua itu pun akan pergi meninggalkan Suliwa di sana. Sementara gubuknya diberi mantra pagar gaib Kunjara Geni oleh Kilegawa supaya Suliwa tidak bisa kabur dari tempat tersebut. Kamu lihat itu, siapapun yang melewati garis japa mantraku akan hancur lebur. Tunggu sampai aku kembali. Kalau bisa, kamu sudah membuatkan aku obat awet muda untukku. Kami? Kami Brangas. Aku juga perlu obat itu. Iya, kami. Kalau kamu membuatkan obat itu untuk kami, kebebasanmu makin diperluas. Dan ketika 2 pendekar tua tersebut telah meninggalkan Suliwa di sana sendirian, hal itu pun tidak disia-siakan oleh Suliwa. Dengan idenya ia pun memanfaatkan rantai yang mengikat tangannya itu untuk menerobos pagar gaib tersebut. Suliwa pun lalu melemparkan rantai itu ke tembok mantra tersebut dan alhasil rantai itu pun langsung melebur. Suliwa yang telah lepas dari jeratan itu langsung meloncat dari pagar Kunjara Geni tersebut dan segera kabur dari sana.
Dengan bekas jeratan rantai di tangannya itu, Suliwa kini hendak kembali ke Kalinggapura. Akan tetapi ketika berada di sebuah desa ia pun dicurigai oleh penduduk setempat akan adanya bekas rantai yang mengikat tangannya itu. Para penduduk itu pun mengira bahwa Suliwa adalah seorang penjahat yang telah kabur dari tahanan hingga akhirnya Suliwa pun diserang oleh warga setempat. Tangkap! Kenapa kalian mau menangkap saya? Apa yang telah saya lakukan pada kalian? Pasti penjahat yang melarikan diri dari penjara. Dan tidak lama kemudian, Suliwa pun ditolong oleh anggota kerajaan Kalinggapura yang sebelumnya telah mengenalinya setelah melawan 2 pendekar tua di pasar kota Kalinggapura waktu itu. Maaf, atas perlakuan orang desa di sini, Tuan. Bukankah Tuan yang berkelahi melawan 2 pendekar yang bikin onar di pasar Kalinggapura? Betul, Kisana. Dan akhirnya Suliwa pun dipertemukan dengan Pangeran Danurweda. Mendengar cerita dari Suliwa serta melihat keberanian dirinya melawan 2 pendekar sakti itu, Pangeran Danurweda pun menawarkan Suliwa untuk menjadi perwira dan mengabdi di Kalinggapura. Lalu akhirnya Suliwa menyetujui tawaran itu. Ia pun siap untuk membantu memberantas pemberontakan yang ingin menyerang Kalinggapura. Sebenarnya, pekerjaan hamba adalah tabib, Pangeran. Tapi hamba bersedia mengabdikan diri di sini, sebagai apapun. Terima kasih. Saat ini, kami memang benar-benar membutuhkan bantuan para pendekar sakti. Mudah-mudahan Paman Prabu Angging Dharma bisa segera menyelesaikan persoalan di negerinya, agar dia bisa segera membantu negeri kita. Sementara itu, di tempat lain di padepokan Gunung Kencana Aji Santa yang dikala itu telah bertemu Kaliana Tantri anaknya. Mereka berdua pun akhirnya pamit kepada Ki Paron Wajah untuk memulai berkelana. Meskipun Ki Paron Wajah sudah menawarkan kepada mereka untuk menetap di sana. Tapi sampai kapanpun, tawaranku untuk menetap di sini masih tetap berlaku. Terima kasih, Ki. Kemudian Ki Paron Wajah pun mengajak Ganggadara untuk ikut bergabung dengan kawan-kawannya yang telah berkomplot menjadi pendekar bayaran Giriwara. Akan tetapi Ganggadara pun menolak ajakan Paron Wajah tersebut. Lalu Ganggadara menasehati Paron Wajah dengan kata-kata mutiaranya untuk menyadarkan dirinya agar selalu mengingat Sang Pencipta. Memang kelihatannya tawaran Giriwara itu sangat menarik. Karena Angling Dharma pasti akan membela Kalinggapura. Ini dendam lama kita, Ganggadara. Hidup kau hanya untuk memuaskan dendam. Paron. Sampean tahu, kenapa Sang Pencipta menaruhkan uban di kepala kita dan jenggot kita? Kenapa? Supaya kita sadar bahwa kita sudah tua. Karenanya diperingatkan untuk mulai memutihkan hidup kita, hati kita, nafsu kita, supaya di kehidupan berikutnya lebih mulia dari kehidupan yang sekarang.